Tingkah kok. Satu, dua. العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kaifa halukum jami'an? Sehat selalu ya, dan tetap istiqomah. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang keutamaan berbisnis, terutama dalam berbisnis ayam kampung. Baik, selanjutnya sebelum saya berbagi pengalaman, sebagaimana di channel SLA Seri Linguistik Al-Quran selalu mengaitkan dengan Al-Quran. Nah, ada beberapa ayat yang berkaitan tentang rezeki bisnis. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai rezeki tersebut, asalkan kita mau berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Baik, langsung saja saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran yang kita bacakan akan menambah spirit kita dalam berusaha atau berbisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian selanjutnya Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Selanjutnya kita akan melihat pada surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian di ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian pada ayat yang terakhir, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Baru saja kita telah mendengarkan beberapa ayat tentang rezeki, motivasi untuk berbisnis, dan mencari rezeki yang halal. Tentunya, insya Allah kita semakin semangat untuk mencari rezeki yang halal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagi kiat sukses menjadi peternak ayam kampung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa mungkin di-subscribe dulu ya. Baik, langsung saja. Mengapa memilih ayam kampung? Ada beberapa argumen kenapa saya memilih ayam kampung. Yang pertama adalah memiliki cita rasa yang tinggi, sehat, dan harga lebih mahal dibandingkan dengan ayam pedaging. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk memulai bisnis ini? Apa yang menjadi alasan keunggulan ayam kampung dibandingkan dengan ayam negeri? Yang pertama adalah lebih sehat, kemudian harga yang relatif mahal tetapi memiliki peminat segudang. Yang ketiga, lebih bergizi dan rasa daging yang sangat khas. Kemudian, bagaimana kita memulai melakukan perencanaan awal dalam berbisnis ayam kampung? Adapun beberapa teknik budidaya ayam kampung. Yang pertama, ada dengan cara konvensional atau dengan cara semi-intensif. Cara konvensional dilakukan dengan melepaskan ayam di alam terbuka. Misal, Anda cukup menyiapkan satu tanah lapang berpagar dan Anda hanya perlu mengeluarkan ayam dari kandang di pagi hari dan memasukkannya saat sore. Ayam diberi makan 2 kali, sisanya mereka akan mencari sendiri dari alam. Mudah kan? Kemudian cara yang kedua yaitu kita kenal dengan semi-intensif. Cara ini hampir sama dengan cara yang pertama, hanya ada perbedaan sedikit saja, sehingga kemungkinan kehilangan hewan ternak akan kecil. Teknik ini sering digunakan para peternak dengan tanah yang tak begitu luas. Jika Anda ingin menggunakan cara ini, Anda harus menyediakan kandang yang baik serta pagar yang kokoh. Jangan lupa untuk memantau kesehatan ayam secara berkala. Yang terakhir, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana trik and tips agar ternak ayam kampung menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Poin yang pertama, pilih ayam kampung super. Ayam kampung super ini memiliki waktu panen yang relatif singkat, yaitu sekitar 50 hari. Coba kita bandingkan dengan ayam kampung biasa. Ayam kampung biasa bisa dipanen ketika berusia 6-7 bulan. Lama kan? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah memahami segmen pasar Anda. Kita harus mengetahui daerah yang ada di sekitar kita. Misal, kita melihat tempat makan, restoran, atau kuliner-kuliner yang lain. Karena yakin dan percaya, ayam kampung itu akan digemari karena memiliki punya rasa yang enak serta tidak menyebabkan alergi. Kemudian yang ketiga, strategi promosi. Nah, biasa dikenal dengan bahasa marketingnya ya. Jangan salah, ternak ayam walaupun mungkin beberapa kalangan menganggap ini bisnis yang tidak keren gitu, tapi kita harus juga promosikan lewat sosial media kita. Karena ingat, kalau kita berbisnis ayam seperti ini, jangan hanya yang berada di sekitar kita. Kalau bisa seluruh Indonesia luas kan? Nah, kita harus mempromosikan produk kita, bisa dari sosial media, bisa dari mulut ke mulut secara efektif. Kemudian selanjutnya mengatur keuangan dengan benar. Jangan sampai kita salah atau awal perhitungan kita tidak sesuai apa yang kita inginkan, bisa jadi bisnis kita nanti ini akan gagal. Oleh karena itu, demi kemajuan bisnis kita ini, finansial harus memiliki taktik yang ideal untuk mengelola dan mengatur keuangan bisnis kita. Inilah mungkin yang bisa saya share kepada teman-teman. Sekali lagi, mari kita yakin dan optimis. Kalaupun mungkin gagal, yakin dan percaya bahwa itu adalah awal kesuksesan kita sebagai pemula atau mungkin sebagai pebisnis. Ingat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Pada firman yang lain, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura."
kita berusaha seoptimal mungkin, insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan kadar kemampuan atau usaha kita. Sekian dari Mr. Sairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leluhurku, kakek nenekku, ayah ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah.